wabarakatuh. Hai semua para sobat Dursa, kembali lagi di podcast Kopi Dursa. Sekarang ada hal yang paling baru nih, yang sekarang saya hadir bersama sahabat saya dan beliau bukan sebagai MC tapi sebagai narasumber, yaitu Mbak Fitria Alti. Halo sobat Dursa. Beliau sebagai penata perizinan ahli muda yang juga sebagai validator ya Mbak ya, terkait topik yang akan kita omongin. Dan topik yang akan kita omongin kali ini adalah layanan jasa desain gambar teknis perizinan dan perizinan gratis. Oke, yuk kita langsung aja yuk. Ya. Mbak, ini sebenarnya kalau untuk kita nyebut apa ya, mungkin gambar teknis perizinan itu kan terlalu panjang, mungkin GPA gratis ya. Boleh. Baik. Nah, GPA gratis ini sebenarnya apa sih Mbak, dan persyaratannya itu apa? Ya. Halo sobat Dursa, bersama saya Fitria Alting. Hari ini menemani Mbak Damar untuk topik Kopi Dursa yang saat ini sedang hangat-hangatnya dimohonkan, yaitu gambar teknis perizinan gratis atau kita singkat dengan GPA gratis ya. Nah, GPA gratis ini sebenarnya udah cukup lama Mbak Damar, udah dari 2023 ya. Kita udah hampir mengeluarkan lebih dari 60 gambar teknis perizinan gratis di Kecamatan Duren Sawit ya. 60 GPA ya. Nah, gambar teknis perizinan gratis ini sebenarnya fokusnya adalah untuk mempercepat proses dari IMB yang bertransformasi sekarang sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, si gambar ini merupakan salah satu persyaratannya dari si PBG. Nah, dinas kita melakukan inovasi nih, yang inovasinya amat sangat berguna bagi masyarakat pada umumnya, terutama untuk sobat Dursa yang ingin mengajukan PBG. Sekarang udah ada gambar perizinan gratis di Kecamatan Duren Sawit maupun kecamatan lainnya di seluruh DKI Jakarta. Gitu, Mbak Damar. Pasti udah pada penasaran banget. Persyaratannya apa aja nih Mbak untuk GPA gratis? Nah, sobat Dursa, persyaratannya gampang banget sebenarnya, dicatat ya. Gampang banget, persyaratan dasar lah. KTP, kalaupun namanya, terus kalau namanya berbeda, sertifikatnya dengan KTP-nya bisa melampirkan KK. Terus selain itu juga ada kita yang namanya KRK. Nah, KRK ini dimohonkannya juga di Kecamatan Duren Sawit, Mbak Damar, melalui JAKEVO secara online. Cukup klik jakevo.jakarta.go.id dan di situ kita bisa klik permohonan KRK. Jadi fungsi si KRK ini atau keterangan rencana kota adalah untuk pengukuran lahan secara optimal, dan itu juga membantu nanti proses penggambaran oleh tenaga ahli kita, Mbak Damar. Jadi benar-benar sesuai lokasi yang dimohonkan, dan gambar itu pastinya akurat lah ya, sesuai lokasi lahan dan sesuai sertifikat. Nah, selain KRK juga ada oh ya, tadi lupa ya, ada juga surat permohonan. Nah, surat permohonan itu template ada di JAKEVO, tinggal di-download aja dan diisi. Diisi. Terus dilengkapi, tinggal pakai surat pernyataan ya, materai 10.000 lah. Terus ada juga yang terakhir, cuman gampang banget, foto lokasi. Ya, foto lokasi, mungkin tampilan kanan kiri, depan kanan kiri lah ya, atau kelihatan tetangga juga ya, sama yang pastinya foto bangunannya, foto lokasi lahannya. Kalau misalkan lahannya agak jauh juga, sobat Dursa bisa pakai gambar dari yang diambil dari Google, bisa di capture aja fotonya dan dimasukin melalui ke JAKEVO dengan format PDF. Baik, itu sangat mudah banget ya Mbak. Mudah banget. Mudah banget. Dan apabila memang ada kendala kesulitan bisa langsung lapor ke Ajib ya, kalau kalau kita juga ada petugas-petugas kita selalu siap untuk dihubungi dan memberikan pelayanan yang terbaik, bisa dengan front office kita di petugas-petugas CRO kita atau juga petugas Ajib kita atau antar jemput izin bermotor. Baik. Dan KRK ini memang prosesnya nanti akan diukur dengan oleh petugas juru ukur ya? Iya, petugas juru ukur kita. Benar-benar. Nanti mereka akan melakukan survei ke lapangan, lahannya akan diukur sesuai dengan sertifikat pastinya.
Oh iya tadi juga lupa ya, persyaratan itu harus ada bukti kepemilikan, itu yang paling penting. Iya, Si sertifikat ini kenapa jadi lupa ya? baik. Itu yang paling penting ya, Baik. Sobat Dursa, bahwa memang harus ada bukti kepemilikan lahan. Ya, bisa Contohnya berupa seperti apa nih? bisa berupa sertifikat atau misalkan dia sudah ada jual beli berubah nama, nggak masalah, tapi tetap dilampirkan si sertifikat aslinya gitu. Oh, baik. Berarti Ya. masih boleh AJB selama ada Sertifikat aslinya yang dari mendukung penjual ya. sebelumnya Benar. Jadi harus ada bukti pendukungnya. Baik. Iya. Dan kalau untuk GPA ini berarti dikerjakan langsung oleh arsitek. Berarti ada tenaga arsitek Ya, di dalam betul. kecamatan ini ya? Di kecamatan kita ada tenaga ahli arsitek kita. Beliau juga lulusan dari arsitek universitas yang membidangi bidang arsitek dan Baik. kompeten di bidangnya. Insya Allah gambarnya juga inilah auto 3D ACC ya 100%, karena selain dia juga memang bidang di arsitek, dia juga sudah memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan si gambar itu ya, karena kan memang di DKI tentu ada aturan-aturan yang mengikat si gambar ya, misalkan tentang GSB atau tentang jarak bebas. Nah, tentunya arsitek kita udah lebih paham dan jadi bisa mengarahkan harusnya nanti gambar desainnya seperti apa gitu. Baik. Jadi nggak usah khawatir, intensitas semuanya sudah diukur dulu. Iya, pokoknya auto diterima lah insya Allah di PBG ya. Betul, auto diterima nih ya. Ya. Dan ini satu lagi nih Mbak, itu biasanya berupa prototipe untuk desainnya atau mungkin dari pemohon sendiri misalnya memiliki keinginan sendiri nih, aku pengen gaya mediteran gitu. Ya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Boleh banget Sobat Dursa. Kita tuh sebenarnya ada gambar-gambar ya, prototipe gambar-gambar yang bisa dipilih nantinya pada saat konsultasi dengan arsitek kami bisa dipilih. Tapi kalau seandainya Sobat Dursa punya nih keinginan, oh saya maunya rumahnya seperti ini, mau seperti ini, nah itu boleh diajukan, maunya seperti apa nanti digambarkan oleh arsitek kami gitu. Baik. Jadi ini tidak dipungut biaya Mbak? Itu gratis sesuai gratis GPA banget, gratis. Luar biasa banget ya. Nah, kalau ini nih Mbak, kalau misalnya waktu untuk proses bisa selesainya GPA itu berapa lama? Nah, kalau untuk GPA itu sendiri sesuai ETA-nya kita adalah 7 hari kerja. Nah, itu dihitung setelah mulai desain ya, mulai pertemuan pertama konsultasi desainnya itu. Nah, konsultasi desain itu sendiri bisa dikasih kesempatan ya buat Sobat Dursa itu 2 kali. Di Sobat Dursa jangan banyak-banyak karena kan kita punya ETA yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kelebihan juga. Jadi jangan sampai jadi kita maksimal 2 kali lah kalau untuk konsultasi. Mudah-mudahan dengan 2 kali itu udah maksimal banget nih Sobat Dursa untuk konsulnya. Jadi gambarnya juga lebih maksimal hasilnya. Baik. Ini luar biasa sekali loh, udah dikasih layanan gratis dan masih ada revisi 2 kali untuk proses desainnya. Ya, masih bisa 2 kali. Kalau misalkan hari ini masih kurang ini nih, masih kurang oke, masih ada sekali lagi nih. Ini untung banget loh kalau menurut saya. Betul. Nah, kalau untuk prototipenya itu sendiri berarti ada kira-kira mungkin ada sekitar berapaan ya itu Mbak? Dan prototipenya itu untuk jenis bangunan apa aja yang ada di situ? Nah, itu untuk bangunan yang boleh diajukan tuh sebenarnya tuh ada rumah tinggal dengan bukan cuma rumah tinggal doang nih ya, ternyata ada rumah tinggal dengan usaha mikro. Nah, kalau misalkan Sobat Dursa di rumahnya ada warung atau usaha kelontong kecil-kecilan lah ya, mikro itu boleh juga diajukan. Terus misalnya ada yang mengajukan PAUD binaan. PAUD binaan itu biasanya ada mungkin di kelurahan ya, di kecamatan. Biasanya binaan dari kecamatan atau kelurahan. Nah, itu boleh tuh mengajukan gambarnya mungkin biar desainnya lebih optimal, lebih lebih menyenangkan untuk anak-anak. Nah, boleh tuh diajukan ke kita. Selain itu juga ada ini juga nih Mbak Damar, ada rumah ibadah. Nah, rumah ibadah juga perlu ya kan, misalkan ada juga yang belum punya IMB atau PBG-nya, bisa tuh diajukan rumah ibadah di sekitar lokasi rumahnya Sobat Dursa, misalkan ada musola atau masjid yang belum punya gambarnya, bisa diajukan gambarnya dan nanti bisa diajukan izin mendirikan bangunannya. Kemudian selain itu juga ada jenis taman lingkungan, gapura, juga ada bisa pos jaga gitu. Pos jaga juga bisa. Luar biasa banget ini. Ya kalau misalnya nanti kira-kira belum ada gapura nih lingkungannya Sobat Dursa mau mengajukan
gapura bisa melalui kelurahan, bisa Baik. melalui Pak RT RW-nya dulu ya, biar bisa diajukan ke kelurahan. Baik. Kemudian juga misalkan sarana umum lainnya seperti taman, karena kan memang taman jarang ya yang mau mendesain taman ya. Nah di kita bisa tuh, bisa juga. ya asalkan Baik, pokoknya baik. taman itu kita udah pernah menerbitkan di Kecamatan Durensawit itu satu taman di depan kecamatan. Baik. Yang diajukan oleh Pak Camatnya langsung gitu. Insya Allah GPA-nya udah terbit, tinggal menunggu anggaran kayaknya sih ya. Oh begitu, baik. Untuk baik, pelaksanaannya baik. gitu. Dan kalau untuk taman, apakah untuk landscape-nya berarti juga sudah disiapkan juga ya? Ya, kita gambarnya sekalian sama landscape-nya, Vegetasi yang apa akan dipilih ya, gitu terus ya. sampai perkerasannya, bahkan sampai bangunan-bangunan yang di sekitar taman kan. Kemarin tuh kita sempat Pak Camat tuh sempat ada taman bacaan misalkan di situ, terus ada tempat untuk duduk-duduk ngopi gitu. Baik, ini luar biasa. Luar biasa sekali. loh. Memang kalau misalnya dilihat tidak hanya inovasi itu sekedar dari UPPMPTSP Kecamatan Durensawit ataupun dari dinas kami langsung yaitu DPMPTSP, tetapi itu juga ternyata terintegrasi nih dengan instansi pemerintah terkait ya. Benar-benar mereka sangat antusias untuk ikut memanfaatkan program ini gitu. Nah, sobat Dursa yang lain yang belum memanfaatkan program ini, ayo dimanfaatkan ya, berhubung ini gratis gitu, dan dimanfaatkan programnya. Baik. Memang semuanya dipersembahkan untuk warga DKI Jakarta seperti itu. Oke deh, sebelum kita beralih ke tanya jawab, boleh kita seduh dulu, kita icip dulu nih kopi spesial dari Durensawit. Ngopi dulu ya, ngopi Dursa. Silakan Mbak Vivi. Makasih Mbak Damar. Oke, mantap banget. Mantap. Oke, kita tanya dulu nih sama kakak admin. Apakah ada pertanyaan kakak admin? Ada nih pertanyaan masuk dari Siti. Pertanyaannya, dalam proses pengajuan PDG, apakah kami bisa mendapatkan pendampingan apabila ada perubahan-perubahan pada gambarnya? Oh, baik. Bisa nggak nih Mbak ada pendampingan ketika misalnya dia sudah mengajukan tapi ada perubahan gitu kayaknya ya tadi maksudnya. Kalau udah selesai atau sudah selesai ya? Belum selesai ya? Proses. Masih proses ya? Satu mungkin ya. Iya, jadi Sobat Dursa jangan ragu ya, pokoknya kita kasih kesempatan 2 kali. Karena kita sebenarnya bukan nggak mau ngasih 5 kali ya Sobat Dursa. Karena kita juga punya ETA yang harus dicapai tadi ya, 7 hari kerja. Kemudian juga jangan sampai nanti gambarnya Sobat Dursa malah kelamaan kalau kebanyakan revisi ya. Kita berharapnya sih 2 kali udah maksimal. Jadi pendampingannya langsung dari arsitek kami, dan khawatir kita dampingi sampai puas lah, sampai tuntas. Iya. Baik. Dan untuk pendampingannya tadi berarti langsung oleh teknis ahli arsitek. Iya, langsung tenaga ahli kami yang mendampingi masing-masing pemohon GPA gratis. Jadi jangan ragu, pasti udah dipastikan tata ruangnya semua sudah dipastikan direncanakan. Ya, yang paling penting adalah kelengkapan berkasnya yang harus disiapkan, sama kira-kira desain apa ya yang mau, itu jangan nanti berubah-ubah nanti makin lama. Jadi udah difixin dulu ya, betul. Baik. Gitu. Oke, baik. Apakah ada yang lain Kak Admin? Ada lagi nih pertanyaan dari Darno. Pertanyaannya, estimasi waktu proses sampai dengan terbitnya KRK dan GPA berapa lama? Oh, baik. Nah, kalau iya. dari KRK dulu sendiri berapa lama nih Mbak? Kalau KRK sebenarnya 6 hari kerja udah selesai ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan nggak ada terkendala sama di surat-surat dan sebagainya sih harusnya cepat. Nah, untuk sampai ke kalau GPA sendiri itu dia 7 hari kerja. Nah, 7 hari kerjanya ini dimulainya jadi sejak awal desain ya, tatap mukanya bersama si arsitek. Jadi udah mulai dihitung di situ. Jadi pertemuan pertama sampai nanti selesai dihitungnya 7 hari kerja aja. Baik. Gitu. Itu sebenarnya sangat singkat dan cukup efisien banget sih untuk sampai GPA itu terbit. Tapi yang perlu digarisbawahi berarti sebelum mengajukan GPA, pemohon harus mengajukan KRK dulu ya. Ya, kalau kita menyarankan sih, kalau biasanya untuk pemohon GPA kita menyarankan untuk pembuatan KRK terlebih dahulu ya. Jadi tidak terlalu lama nanti untuk penggambaran untuk gambar desainnya, karena nanti ada denah, tampak, potongan itu butuh denahnya tuh butuh ukuran lahan yang benar-benar akurat sesuai sertifikat ya, dan itu memudahkan tenaga ahli kami gitu untuk penggambaran. Baik. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan Kakak Admin?
Ada lagi pertanyaan dari Etnaha, pertanyaannya, apakah bisa untuk pengajuan renovasi? Misalnya, saya punya bangunan 1 lantai, kemudian ingin menjadi 2 lantai. Apakah perlu melampirkan IMB yang lama? Oh Oke, iya, baik. Gimana betul. nih, Bisa Mbak, nih? banget itu, Bisa banget. Mbak Naha ya. Ya. Bisa banget kalau mau dirubah bangunannya, mau jadi itu rumah tinggal itu kita permohonannya bisa tanah kosong gitu Mbak Naman, bisa bangunannya udah ada, bangunan existing, Baik. atau yang tadi seperti Mbak Naha tanyakan itu adalah bangunan renovasi, mungkin mau ditambah atau mau ditingkat gitu ya, boleh banget. Kita menerima 3 jenis permohonan tersebut dan tadi apa ya? Perlu IMB lama ya. IMB lama, ya. Kalau misalkan ada lebih bagus, tapi kalaupun tidak ada, nanti pada saat petugas juru ukur kita ke lapangan, mereka akan mengukur ulang sih. Kalau seandainya tidak ada, jadi kita berusaha untuk tidak menyulitkan. Udah mudah banget. Udah mudah banget. Benar-benar semuanya Ya. transparan ya. Ya, Baik, tuh. transparan, waktu cepat dan terintegrasi dengan instansi-instansi Ya. terkait juga. Nah, untuk satu lagi untuk KRK dan GPA gratis ini semuanya dapat diakses di jakevo.jakarta.go.id. Jadi once point service semuanya bisa diakses di situ dan nanti akan dikelola langsung oleh UPPM PTSP Kecamatan Durensawit atau UPPM PTSP Kecamatan di lokasi tempat tinggal yang akan di renov tersebut. Oke, Kakak Apin, apakah masih ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Alex. Kalau lokasi bangunannya di luar wilayah Durensawit, apakah masih bisa mendapatkan layanan ini? Oh, ya? Iya. Jadi GPA gratis ini sebenarnya ada di seluruh kecamatan di Provinsi DKI, bisa di mana aja. Mungkin kalau nggak di Durensawit, misalkan ada di Cakung, ya nanti permohonannya ke Kecamatan Cakung, diajukannya secara online, bisa sih. Pokoknya untuk di DKI ya, ya Pulauan Seribu juga masuk loh. Kalau ada rumah yang mau diajukan ya di pulau-pulau mungkin. Yang penting persyaratannya jangan lupa itu bangunannya ada, kalau secara kepemilikan untuk tanahnya itu di bawah 200. Bisa 200. Ya luas lahannya itu di bawah 200 dan bisa diajukan sampai 2 lantai. Untuk yang 3 lantai di bawah 80 meter persegi gitu. Untuk tinggi bangunannya maksimal ada? Ya, untuk 3 lantai itu luas lahannya yang 80 meter persegi. Oh, Tapi kalau baik. luasan lahannya di atas 80, nah cuman boleh sampai 2 lantai aja. Baik. Dan itu tidak boleh basement ya Sobat Dursa. Karena kalau kategorinya basement itu udah bangunan Komersil ya. ya maksudnya lebih strukturnya lebih kompleks ya. Jadi itu udah termasuk kategori bangunan yang tidak sederhana. Jadinya tidak termasuk kategori yang akan kita bantu untuk desainkan. Mungkin bisa didesainkan oleh tenaga profesional arsitek lainnya di luar dari yang gratis ini gitu. Baik. Nah, terus juga tidak boleh berbentuk klaster. Kalau bisa pemilikannya juga kepemilikan pertama ya sendiri dan dia tidak termasuk dalam cagar budaya. Nah, kalau untuk cagar budaya kita biasanya harus ada sidangnya tuh Mbak Damar. Ya harus ada tim ahli perkotaan yang menilai bangunan ini harus gimana. Nah, dari tenaga ahli kita dalam hal ini tidak termasuk bangunan cagar budaya. Mungkin yang kayak di bangunan sering kita lihat di Kota Tua atau Menteng gitu-gitu kan, ada syarat-syarat yang mengikat mereka. Nah, itu tidak termasuk dalam bangunan yang kita desainkan gratis gitu, Sobat Dursa. Berarti sebelumnya harus lihat cek zonasi dulu ya? Iya, benar itu juga. Di mana tuh biasanya Sobat Dursa bisa ngecek zonasi itu? Zonasi bisa kok nanti dibantu di Kecamatan Durensawit juga ada pengecekan zonasi, bisa melalui Ajib kita, bisa melalui juru ukur, nanti dibantu untuk mengetahui, atau kalau mau ngecek sendiri bisa di Jakarta 1 ya, di Jakarta 1 juga bisa. Kalau mau ngecek sendiri, kalau seandainya aku gaptek nggak ngerti, udahlah dicekin, udah datang aja ke sini gitu atau telepon gitu melalui call center kita. Baik, luar biasa sekali, semuanya sudah disiapkan untuk dibantu para warga DKI Jakarta ini dalam membuat GPA gratis seperti itu. Oke, kita tanya lagi ke Kak Apin, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada nih pertanyaan terakhir dari Ed Adlan. Pertanyaannya, saya sudah mengajukan sebelumnya dan ingin merubah gambar desain rumahnya karena tidak sesuai, apakah bisa? Bisa nggak ya Mbak ya kalau begitu ya?
Bisa lah. Bisa karena tadi masih disediakan Iya. buat revisi gitu. Jadi Enggak, ini sama- mungkin udah pernah ngajuin, tapi pernah masih tiba-tiba mau berubah lagi ya. Boleh lah, boleh lah. boleh, Ajuin boleh. aja. Yang penting dalam proses Iya, selama permohonan masih itu- ada program gratis Iya. masih dibuka. Pokoknya. betul. Iya, Manfaatkan ya. manfaatkan, semaksimal benar-benar. mungkin, program gratis dari DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Baik, kalau begitu karena waktu sebentar lagi sudah menunjukkan pukul Aku mau 11:30. pantun dulu Mbak Damar. Boleh. Sebelum kita tutup, kayaknya ada pantun. Pantun. dari Mbak Bibi. Oh. Mbak Mbak Sivi, Iya. silakan Mbak Bibi. Pergi ke pasar beli buah delima. Cakep. Pilih yang bagus biar nggak kecewa. Gambar keren hak cipta diterima. Ya, bebas dipakai tanpa perlu biaya. Oke, bagi sobat Dursa semua yang bagi pertanyaannya belum dijawab, bisa langsung aja DM di IG kami @PTSP Duren Sawit. Dan untuk informasi lebih lanjut apabila memang dibutuhkan, bisa langsung kontak ke UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit di 0858 8890215. Oke, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di UPPM PTSP Kecamatan Duren Sawit. Oke, saya Damar Adikasari undur diri dan terima kasih banyak Ya, pada narasumber sama-sama kami, Mbak Damar. Terima kasih. Oh, terima kasih, dadah.